laksanakan pada Imed hari ini dapat kita terima dengan baik. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Selamat sore. Terima kasih Kak Susarius. Oke, kakak-kakak semuanya, kita bertemu lagi di modul titik 5 ya untuk hari ini. Modul titik 5, kakak-kakak semua sudah membaca modul yang dikirim oleh Kak Sri kemarin. Sudah Kak, cuma belum terlalu memahami Kak. Oke. Setidaknya sudah membuka ya Kak ya. Ya Kak ya. Kita lanjut Kak, untuk kesepakatan tidak ada perubahan ya Kak ya. Kalau bisa menyalakan kameranya, kemudian matikan mikrofonnya, hadir seutuhnya di virtual ini, kemudian kita hargai waktu. Tadi kita agak telat, tidak, masih ada yang telat nih. Kemudian maksimalkan fitur chat. Nah, nanti kita hanya main di chat saja Kak hari ini Kak. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan raise hand Kak. Kalau gangguan teknis adalah hal yang wajar ya. Apalagi ada yang tempat padam lampu. Kemungkinan sinyal akan berpengaruh juga. Oke, kesepakatan bersama tidak ada perubahan ya Kak? Siap. Kalau tidak, oke, kalau tidak ada boleh jempolnya Kak. Oke. Oke, kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi hari ini, satu, peserta kakak-kakak semua dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kakak bacakan kemarin di modul yang dibagikan Kak Sri. Kemudian, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOKA. Yang ketiga, kakak-kakak memahami penyusunan program PJOKA yang berkualitas dengan backward design. Kak Jasmine angkat tangan. Kenapa Kak Jasmine? Kak Jasmine? Oke, kita lanjut ya Kak. Oke, agenda hari ini nanti kita bikin backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOKA, yang terakhir pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Oke, aktivitas 1 Kak, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOKA. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa sih pemahaman kakak tentang kurikulum PJOKA? Boleh tulis di kolom chat ya Kak. Boleh tulis di kolom chat Kak. Kira-kira dari 1 sampai 10, berapa sih pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOKA? Oke, Kak Bagus sudah menjawab, Kak Ilu sudah.
Iren sudah. Kak Sri sudah. Kakak-kakak yang lain silakan Kak. Kak Bagus, Kak Yulus, Kak Iren, Kak Sri, Kak Yulita, Kak Melati ini siapa ya Kak ya? Melati. Kak Usman sudah. Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Satu, dua, tiga, tujuh. Sudah 7 orang ya? Tinggal 7 lagi. Oke, Kak Bagus, Kak Julius sama semua nih. 5 semua ya. Kita mulai Kak Bagus ya. Kak Bagus kenapa 5 nih Kak? Baik Kak, saya memilih 5 nih karena memang masih ngambang Kak dengan kurikulum. Jadi setelah membaca-baca juga masih mengambang dan juga belum pernah mencoba untuk membuat Kak, merancang gitu. Hanya paling di sekolah kita merancang kayak prota, promes gitu aja Kak. Jadi ya ibaratnya masih separuh lah Kak. Sekian Kak. Oke, tapi setidaknya sudah memahami Kak ya, pota posem ya. Bagian dari kurikulum itu juga ya Kak. Ya. Cuma ini Kak, di sekolah kami ini kan baru Kumar nih Kak. Kalau di Kumar nih kan sekarang yang diberikan oleh pemerintah itu kan CP Kak. Ya CP itu 2024 nih kan untuk PJOK nih mengalami perubahan ya Kak ya. Nah itu Kakak di masih SMP atau SD Kak? SD Kak. Oh di SD ya. Silakan lanjut Ya. Kak. Nah jadi CP di tahun 2024 nih kan berubah untuk PJOK. Jadi jujur masih bingung tuh Kak, tentukan arah-arahnya tuh. Waktu CP yang lama kan ngelihat di PMM itu banyak apa contoh-contoh yang dari guru-guru lain itu kan udah mulai paham gitu kan, sekali tahun ini berubah, kami pun baru Kumar jadi masih ngambang untuk nyusunnya tuh Kak.
Oh, dari K13 ke Kumar gitu ya. Ya, siap, Kak. Mungkin Dr. Jaga. Oke. Sudah mulai agak tinggi dia dari Dimas sebenarnya nih. Kakak Julius. Kak Julius Ya, baik, sudah Kak. dari ada. Oke, silakan Kak. Ada, Kak. Ada, Kak. Silakan Kak. Kenapa 5 nih Kak? Saya memilih 5, Kak. Karena dalam penerapannya itu saya belum menerapkan secara lebih lanjut berkaitan dengan kurikulum merdeka. Seperti yang Kak Bagus katakan tadi, di dalam kurikulum merdeka ini kan ada capaian pembelajarannya. Sedangkan penerapan kurikulum merdeka di sekolah itu karena tingkat SD itu masih diterapkan di kelas 1 dan kelas 4. Kalau kita memahami pasenya itu kalau kelas 1 kan masih ada di fase A, sedangkan di kelas 4 itu masih di fase B. Jadi secara penerapannya itu saya belum begitu menerapkan secara keseluruhan gitu, Kak. Tapi saya belajar untuk mencoba untuk menerapkan, mengkaitkan ke dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran PJOK, seperti yang di materi yang dikaitkan dalam pemahaman pada hari ini itu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Paling tidak saya sudah pernah mencoba, Pak, Kak. Tapi secara keseluruhan untuk kumirnya itu saya belum begitu sempurna dalam melaksanakannya gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Julius. Jadi belum ada action ya Kak ya. Tapi pemahaman Iya, Kak. sudah mulai bertambah Kak ya tentang kurikulum PJOK kan di Kumarnya. Untuk pemahamannya ada sedikit lah, Kak. Cuma enggak terlalu actionnya tuh yang belum terlalu sempurna gitu dalam pelaksanaannya. Oke Kak, 5 untuk pemahaman, berarti pemahamannya harus lebih nih Kak. Tambah lagi nanti nih. Oke Kak, Kak Iya, Julius. Kak. Lanjutnya Kak Irenius. Kak Iren ada? Ada Kak, ada. Oke Kak Iren. Kenapa nih Kak Iren? 5 nih. Sebenarnya sih kurang lebih sama Kak. Soalnya kan baru juga tahun ini yang melaksanakan Kumar itu kelas 1 kelas 4 kan. Nah, jadi yang pasti barang ini baru. Paham, lumayan paham, cuma untuk penerapannya ya itu tadi masih setengah-setengah Kak. Dan ya kayak siswa pun diterapkan pasti mereka pun masih setengah-setengah juga Kak. Makanya belum berani bilang mantap. Masih sama-sama belajar. Seperti itulah Kak kira-kira Kak. Oke, berarti eksekusinya juga Kak ya. Iya, eksekusinya. Oke, terima kasih Kak Iren. Kak Sri. Kak Sri juga mengatakan 5 juga nih. Iya Gimana, Kak, Sri? mungkin sama juga sih Kak ya sama kakak-kakak yang lain karena kebetulan juga saya background-nya bukan dari guru PJOK gitu ya. Jadi sebenarnya untuk ikut ini butuh mungkin teman-teman berjalan, saya harus berlari maraton untuk mengejar teman-teman gitu. Cuman kalau untuk secara sekilas kurikulum PJOK sebenarnya kurang lebih sama dengan mapel lainnya ya. Kalau kebetulan saya di TK kan tidak ada mapel, jadi secara pembelajaran keseluruhan itu kurang lebih sama. Intinya untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah terdiferensiasi itu. Kemudian kalau di sini fokus kita di guru PJOK itu kan tidak hanya pendidikan fisik jasmani tapi lebih kompleks lagi, ada kesehatannya, sosial, emosional. Mungkin itu sih Kak, cuman kalau untuk secara mencakup ke semuanya memang saya juga belum paham. Mungkin sama kakak-kakak lebih senior memang benar-benar mapel PJOK ya, jadi lebih memperdalam. Kalau saya memang masih abu-abu kayaknya. Mungkin gitu Kak. Oke, kita sama-sama belajar ya, itu memahami ini. Kami pun belajar juga gimana sih untuk paut untuk pelajaran PJOK-nya gitu. Belajar sama Kak Sri mungkin juga belajar sama Kak Iren, Kak Bagus, Kak Napi, Kak yang lainnya ya, yang di SD dan SMP. Oke, terima kasih Kak Sri. Kak Yulita, Kak Yulita SD nih. Kak Yulita ada? Selamat siang. Selamat siang Kak. Iya. Ya kalau itu Kak, menurut saya itu kan setengah-setengah nih. Kan kemarin pertama kan kita K13
Jadi sekarang kan masuk juga Kumar kan baru kelas 1 dengan 4. Jadi ya sama kurang lebih dengan teman-teman lah gitu, sama-sama setengah belajar gitu. Itu aja sih Kak, nggak banyak lebar, Oke, dia mempersingkatkan oke, waktu. oke. Terima kasih Kak Lita. Iya. Ya, hampir sama nih 5 semua nih. Kak Melati ini siapa ya Kak ya? Kak Usman, ada Kak Usman? Ya, siapa tuh, Kak? Oke, Kak Usman, kenapa nih Kak? Nilainya skalanya 5 nih. Ya, ini kan Skala 1 sampai 10 nih. disuruh peringkatnya memilih skala dari 1 sampai 10 ya, Kak. Ya. Kenapa saya memilih 5? Ya, kurang lebih lah sama dengan kakak-kakak yang lain, karena kalau dibilang pemahamannya sudah cukup, saya rasa pemahaman saya tentang kurikulum merdeka ini belum terlalu cukup ya, tapi perlu pemahaman lagi. Dan di sini masih ada perlu penambahan 5 poin lagi kan kalau mau 5 sampai 10. Saya harapan saya itu bisa menambah pemahaman dengan mengikuti PKG PJOK ini. Sama, kurang lebih sama di sekolah kami pun sebagian sudah menggunakan kurikulum merdeka dan sebagian masih kurikulum 313. Dan secara keseluruhan memang kalau saya lihat untuk pemahaman, untuk CP, dan hal-hal lain mengenai kurikulum merdeka itu memang sudah dibuat, sudah pelan-pelan belajar membuat, ya kan. Cuman memang untuk poin, nilai, skala, itu saya rasa kemampuan saya baru sampai di skala 5. Gitu, Pak. Kurang lebih intinya sama lah dengan kakak-kakak yang lain, perlu belajar. Oke, Gitu, Pak. Kak Usman. Terima kasih Kak Usman. Jadi di sekolah tempat Kak Usman belum sepenuhnya Kak ya? Masih ada yang Kumar, masih ada yang Ya, K13 ya belum, Kak? Pak. Belum. Sudah Kumar Soalnya dan ini K13. mengikuti kenaikan kelas nih. Soalnya kan baru kelas 7 dan kelas 8. Kelas 9-nya masih kurikulum K13. Ya berarti Nanti masih dulu. ada yang K13 Kak ya? Ya, Belum masih nanti. sepenuhnya Kumar semua ya? Ya, ini kelas 9 angkatan terakhir K13. Nanti tahun depan sudah kurikulum merdeka semua. Oke Kak. Terima kasih Kak Usman. Kita lanjut Kak Hanapi. Oke, makasih Kak. Selamat siang semuanya. Oh, Kak Hanapi masih di perjalanan Oke, apaan nih bawa papat PGRI tadi. Kak Hanapi sudah ada? udah sampai, udah. Loh, Oke, Kak Napi. Kak Napi mengatakan 4 nih. Di bawah lagi nih. kalau saya Kenapa Kak Napi? menyadari diri 4, yang pertama modul aja masih minta, kita nggak mau itulah kan, mau mencari. Itu pertama, modul aja masih minta. Karena sesama teman PJOK terutama. Yang kedua, pemahaman tentang modul kita belum ada sosialisasi seperti zaman dulu kalau ke 13 ya, kita tidak ada sosialisasi. Jadi untuk memahami sepenuhnya itu kita mesti jauh daripada apa yang kita harapkan. Yang ketiga, saya jujur, kalau mungkin untuk membagi waktu antara di kelas sama di lapangan kita belum bisa. Jadi kita belum paham sebenarnya seperti apa membagikan materi PJOK yang untuk praktek sama untuk materi penyampaiannya. Terus yang keempat, untuk prakteknya kadang kita belum bisa memberikan sepenuhnya keterampilan yang benar-benar yang diinginkan kurikulum merdeka seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Itu aja Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Jadi Kak Napi mengatakan modul saja masih minta-minta ya Kak. Jadi benar Kak, kata Kakak. Kalau K13 kemarin kita ada sosialisasinya. Ya, Kalau Kumar ini belum ada sama diarahkan sekali. untuk berjalan sendiri Kak. Mandiri. Jalan sendiri, ya mandiri. Jalan sendiri, suruh membaca sendiri Kak. Jadi Iya. kita harus menentukan nih. Nanti berkolaborasi dengan teman-teman yang lain.
Tapi Ah, untungnya ada teman-teman kita untuk bisa berkolaborasi gitu kan ya. iya, apalagi kita MGMP sekarang kan jarang, nggak pernah kita ada kumpul MGMP, sedangkan MGMP aja dibatasi terkait dana BOS. Nah, itu jadi dilema kita. Mhm. Kalau kita jalan sendiri pun belum tentu benar, betul nggak Kak? Ya kan Kak kan? Iya Kak. Iya Kak. MGMP sekarang ini balik ke Supayen Kak ya. Ya, Jadi kalau dulu kan di kabupaten biasanya ah, 2 tahun sekali atau beberapa tahun sekali ketemu. Tapi sekarang di ah, Supayen, tapi Supayen pun membatasi lagi karena iya, anggaran tadi. Belum ada kita kejelasan jadi dari kabupatennya, ya Kak? oke, makasih Kak. Oke Kak. Kak Susarius. Kak Susarius sama Kak Anapi nih 4 nih. Di bawah yang lain lagi. Kenapa Kak Susarius? Ya Kak, jadi saya memilih 4 tuh karena yang mungkin masih banyak kekurangan terutama dari penerapan pembelajarannya di sekolah, dan kedua jadi seperti yang dikatakan Kak Rusman tadi, kita ini menginjak kurikulum baru juga harus baru masuk ke kurikulum belajar lagi yang istilahnya kurikulum 13-nya belum paham, udah masuk kurikulum baru. Ya pokoknya selain dari Prota, Promes, modul, sebenarnya kita masih perlu ini Kak, untuk bahan pemahaman yang lain gitu, untuk kayak ya kegiatan PKG seperti ini Kak. Mungkin 4 itu artinya dari saya tuh masih perlu ya bimbingan lah gitu Kak. Dan lebihnya belum bisa saya ini jelaskan Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Susarius. Kakak-kakak semua sebelum ini sudah membuka modul-modulnya kan? Sampai di modul 1.5 Kalau saya ada yang ya Kak? buka depannya aja Kak. Belum ke Depannya saja. pengerjaan tugas pemahaman belum saya. Nah, sama kita Tapi Kak. sudah baca sedikit-sedikit ya. Iya, di pendahuluannya. Pendahuluan Itu ya. adalah baca. Iya Kak. Boleh juga langsung ke daftar isinya juga Kak. Nanti di situ kan ada paling tidak inti-intinya. Oke Oke, Kak, siap Kak. sampai di titik 1.5 di sini ada yang belum sama sekali sampai nyala Kak, aktif atau belum selesai 1.4 modulnya. Oke Kak, di sini kan ada modulnya Kak. Saya tampilkan ya. Kak. Di sini ada LMS. Sampai di sini ada nggak yang seperti ini Kak, belum terbuka sama sekali? Sampai 1.5 ya. Sudah. Kalau buka modul sih sudah bisa. 5.B elaborasi Sudah isi. terbuka semua Kak? Sudah, kok saya sudah. Cuma Ini yang kan soalnya 1.4 belum. nih belum terbuka nih. Kalau belum terbuka kan kemungkinan belum menyelesaikan. Nah, sekarang kita pertemuan di 15C1. Jika belum Satunya hitam, masih abu-abu nih, berarti belum membaca ini Kak, atau membuka ini. Sampai di sini ada yang seperti itu Kak. Aman semua ya, sepertinya. Kalau aman boleh kasih jempolnya Kak.
berarti aman ya Kak. Aman, insya Allah aman. Karena untuk buka linknya harus hitam nih Kak, nggak boleh abu-abu. Aman Kak, cuman kadang bukan kadang sih, sering kalau misalnya mau masuk lewat link di SMS langsung itu kayaknya terkendala, ataukah laptopnya yang kurang update kah, atau bagaimana ya, harus lewat link yang dikirim di grup itu baru lancar masuk, baru bisa join. Ya Kak? Kendala biasanya mau langsung masuk lewat link di LMS itu nggak bisa join ke Google Meet, harus melewati link yang dikirimkan lewat grup WA. Atau hanya Betul, saya saya yang punya masalah ya. seperti itu. Tulisannya sudah hitam nggak atau masih abu-abu? Pak Usman. Bilang Kak Usmannya. Oke, kita lanjut ya Kak. Berarti aman semua ya, sudah tulisannya sudah hitam, berarti bisa dibuka, bisa dimainkan. Nanti saya akan coba tampilkan Kak, yang sudah mengerjakan atau yang masih tersendat. Oke, di sini ada tulisan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Kira-kira menurut Kakak apa Kak? Silahkan Kakak tulis di kolom chat ya Kak. Kebetulan di sini azan, jadi pas waktunya silakan tulis di kolom chat Kak.
Oke, kakak-kakak sambil mengerjakan di kolom chat yang mau ibadah silakan kak ya. Kita pending dulu yang mau sholat. Saya kasih waktu sekitar 15 menit ya.
Oke, kakak-kakak, tadi sudah menulis di kolom chat ya. Sudah ada 7 orang nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, ada 10 orang sudah kayak. Mohon maaf kak, yang melatih ini punya siapa tadi kak ya? Melatih. Yasmin kayaknya, Kak Yasmin. Kak Yasmin tuh Kak, banyak Kak. Jasmine ya? Cuma kan pas saya lihat chatnya hilang nih Kak. Hilang ya? Oh. Nggak ada muncul kelihatan apa chatnya nih. Yang sudah di sini, saya cek lagi ya. Kak Sri, Kak Bagus, Kak Napi, Kak Yulita, Kak Irunus, Kak Rusman, Kak Abdul, Kak Yasmin, Kak Susarius, Kak Anwar. Anwar itu yang udah. Kita baca satu-satu Kak ya. Di sini yang pertama itu ada Kak Sri. Kak itu nulis untuk mengembangkan keterampilan anak, tidak hanya fisik tetapi juga mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Oke. Kemudian Kak Bagus mengenalkan olahraga dan mengembangkan keterampilan gerak sesuai minat dan bakat. Kak Napi untuk mengembangkan kemampuan anak dalam berolahraga, sekaligus mengajarkan tentang menjaga kesehatan dan kebugaran. Kak Yulita menjelaskan potensi anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Kak Iren, menurut saya, tujuan mata pelajaran PJOK adalah untuk mengembangkan potensi keterampilan siswa, baik dari fisik atau jasmani, meningkatkan kebugaran, mental, sosial, emosional, dan untuk menjaga kesehatan. Kakak Usman, tujuan dari diadakannya pelajaran PJOK di sekolah yaitu untuk mengembangkan peserta didik secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Oke, Kak Abdul Karim, memberikan kebugaran terhadap siswa-siswi dan menyiapkan mental fisik yang baik. Kak Jasmine, tujuannya adalah untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan fisik, bukan hanya mengembangkan fisik saja, tetapi juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan keseluruhan. Kak Susarius, mengelola keterampilan diri dan upaya cara hidup sehat dan mampu mengatasi kejenuhan saat setelah belajar di ruangan. Nah, kalau Kak Anwar, Kak Anwar ini nulis pelajaran PJOK berperan penting dalam menciptakan individu yang sehat secara fisik dan mental, serta siap menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari diadakannya pembelajaran PJOK di sekolah adalah untuk pengembangan fisik, kesadaran kesehatan, pembentukan karakter, sosialisasi, mengurangi stres, kebiasaan sehat, dan peningkatan prestasi. Ya, kompleks ya punya Kak Anwar nih. Kakak-kakak yang lain untuk tujuannya hampir sama ya Kak. Yang pasti PJOK itu ada kata penjasnya, pendidikan jasmani, di mana kita tahu itu dasar dalam gerakan ya. Kemudian ada olahraganya, lanjutannya, atau teknik spesifiknya. Kemudian kesehatannya, berarti kebugaran, kesehatan yang dalam kehidupan sehari Kak ya. Oke, kita lanjut Kak. Oke, di sini ada kata menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka.
2024 ya. Pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau disingkat dengan PJOK. Bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan penerapan dan mengevaluasi keterampilan, konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri dan kompetensi kreativitas. Oke, tadi jawaban kakak hampir ada yang sini kayak ada yang emosional, kemudian sosial, termasuk latihan. Ada 4 item di sini, kurang lebih ada nggak yang ditulis kakak-kakak semua? Kemudian yang kedua di sini ada membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat, Kak. Ini ada konsepnya sepanjang hayat, Kak. Sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Oke. Ini nanti ada sinkron lagi, Kak, ya, dengan modul 2 untuk materi materi ini dengan kata sepanjang hayatnya. Kak, kenapa enggak nampak itu Kak layar? Ya, baru Kak. Udah gak belum, Kak? Udah ada Pak, Kak, siap Kak. Oke. Oke, Kak, di sini ada kata mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan yang mau menjawab boleh hashtag nggak? Kalau tidak bisa Hilang. bicara langsung. Iya, Kak? Kak, hilang lagi Kak. Ini ada, Kak. Yang lain Ada. bagaimana, Kak? Ada. Kak Bagus ada slide-nya, Kak? Lancar, Kak. Oh, bisa jadi sinyal di tempat Kak Yulita ya? Ya, hilang lagi Kak. Sepertinya sinyal Nggak bisa dibaca. Kak Yulita nih. Sinyal Kak Yulita mungkin, Kak? Dikondisikan saja, Kak, ya? Iya Kak, nggak nampak tulisan Kak. Oke. Oke, Kak, di sini ada kata mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Nah, nanti silakan kakak-kakak yang mau menjawab send dulu, kemudian yang tidak bisa boleh di kolom chat, Kak. Apa itu pertanyaannya? Oke, di sini, Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan, Kak? Bagaimana, Kak? Paham maksud soalnya, kan? Yang mau langsung jawab, boleh angkat tangan dulu, Kak, ya? Slide-nya kelihatan nggak?
Oke Kak, ada yang mau langsung jawab Kak? Oke, kita coba pakai Kak Budi saja Kak ya. Atau ada yang sudah siap untuk menjawab Kak? Oke, Kak Bagus. Silakan Kak Bagus. Mulai dari Kak Bagus. Baik Kak, menurut saya kalau dibilang memahami ya memahami, tapi kalau untuk lebih memahami ya dibilang belum juga Kak. Jadi sama seperti tadi lah Kak, skalanya kayak yang pertama tadi kurang lebih 5-6 gitu. Salahnya kadang kalau kita menyusun rencana pembelajaran kita kan menentukan tujuan pembelajaran. Kadang-kadang itu kendalanya ada anak yang mencapai tujuan pembelajaran, tapi ada juga anak yang belum mampu gitu Kak. Jadi yang saya masih perlu memahami lagi masalah tujuan pembelajaran mana yang paling tepat gitu. Oke Kak, kalau di sini kan kita, ya Kak. Mungkin itu dulu Kak. Oke Kak Bagus. Di sini Kak Bagus. Di sini kan tulisannya ada tujuan mata pelajaran nggak? Yang kita tahu mata pelajaran kita adalah PJOK. Kira-kira sudah memahami dulu nggak mata pelajaran PJOK ini? Tujuannya apa sih? Menurut Kakak, sudah memahami belum tujuan mata pelajaran PJOK yang Kakak ajarkan itu? Ini lingkup per materi pelajaran atau secara umum nih Kak? Mata pelajaran nih Kak, PJOK gitu Kak, di PJOK-nya. Ke semua pilihan Kak? Maksudnya gini Kak, ke semua mata pelajaran itu dalam PJOK apa? Materi gitu Kak? Kompleksnya enggak, kompleksnya semua materi itu kira-kira dalam tujuan mata pelajaran PJOK nih sudah memahami dulu nggak tujuannya Kak? Masih setengah-setengah Kak. Karena itu tadi Kak, kadang-kadang tujuan pembelajaran jadi kita terangkan gitu. Ada anak yang siswa yang sampailah apa yang kita inginkan sesuai tujuan pembelajaran dari Kak. Tapi ada juga
A gitu kan. Demikian dulu Kak. Berarti Saya tujuan pembelajarannya kakak sudah memahami kan? Tujuan PJOK ini untuk apa sih? Tujuan pembelajaran PJOK ini? Kalau lebih simpel lagi apa kak kira-kira tujuan pembelajaran PJOK ini? Apa ya? Kalau menurut kakak kira-kira apa? Bingung nih Kak. Mungkin ke kakak yang lain dulu Kak. Lagi mikir dulu nih. Oke. Terima kasih Kak Agus. Kita ini dulu Kak Bagus ya. Oke, kakak-kakak yang lain silakan. Mungkin ada kakak lain yang sudah lebih memahami, jadi saya bisa dapat belajar dari mereka Kak. Oke, kita lihat jawaban kakak-kakak yang lain ya, sebagai gambaran ya Kak ya. Oke, kakak-kakak yang lain silakan Kak. Kak Julius, Kak Yita, Kak Wid, Kak Susarius, Kak Sri, Kak Usman, Kak Anwar, Kak Ari, Kak Jasmine, Kak Iren, Kak Halo Kak. Oke, silakan Kak. Saya mau mencoba menjawab. Ya, saya mau mencoba menjawab. Secara pemahaman saya cukup Kak ya, cukup memahami. Cuman ketika di lapangan acuannya ini yang sering berubah-ubah Kak. Misalnya pada saat kita melaksanakan katakanlah belajar materi sepak bola, acuan kita terutama kami di SD, siswa bisa menendang dengan kaki bagian dalam. Nah, ternyata ada beberapa siswa yang menendang dengan punggung kaki Kak. Nah, jadi acuan itu jadi berubah-ubah dan tidak bisa sesuai dengan yang diharapkan Kak. Jadi kira-kira seperti itulah Kak. Kalau memahami, cukup memahami tujuan dari mata pelajaran PJOK. Tapi ketika dipraktekkan, acuannya menjadi berubah-ubah Kak. Begitu Kak menurut saya Kak. Oke, terima kasih Kak Iren. Jadi awalnya diperintahkan kaki dalam, malah menggunakan punggung kaki gitu Kak ya? Ya itu contohnya Kak. Biasa terjadi seperti itu. Jadi yang diarahkan atau petunjuknya tidak sesuai yang dilakukan Kak? Iya. Oke, jadi pembelajaran Kak, kalau anak SD kemungkinan, garis besar kan belum memahami nih, kaki dalam, kaki luar. Bisa jadi juga anak SMP Kak? Anak SMP juga masih bingung biasanya Kak, diingatkan kaki dalam bagian ini, kok menggunakan punggung kaki ya? Dia sendiri yang mengingatkannya. Kita ketawa saja, senyum saja biasanya. Oh, kok udah salah ya? Oke, terima kasih Kak Iren. Ya. Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Oke, satu orang lagi Kak ya. Silakan Kak. Bagaimana Kak Bagus, mau melanjutkan yang tadi? Belum Kak, masih. Oke, Kak Julius. Kak Julius kalian sama Kak Jasmine nih. Kak Julius, oke Kak Julius duluan ya. Silakan Kak Julius. Oke, saya mencoba menjawab Kak. Oke, silakan Kak. Ini kan berdasarkan pertanyaan ini kan terlepas dari kurikulum, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Nah, sesuai dengan pertanyaan ini, kalau saya sedikit memberikan pendapat berkaitan dengan memahami atau tidaknya tujuan mata pelajaran yang kita ajarkan ini, saya rasa kita tidak juga bisa melepaskan dari arah tujuan yang sesuai dengan kurikulum, itu maksudnya.
Tapi secara spesifik, kalau misalnya kita mengacu pada tujuan pembelajarannya, setiap dari apa yang kita ajarkan, tentunya kita mempunyai tujuan masing-masing. Tapi kalau secara umum untuk memahami dengan tujuan pembelajarannya ini, saya rasa sesuai dengan yang konsep yang kakak tadi sampaikan, menurut saya secara umum sedikit banyak kita semua pasti sudah memahami sesuai dengan konsep dari kurikulum tersebut. Dan juga sekaligus kalau kita kaitkan ke dalam materi-materi pembelajaran, kita juga harus mempunyai tujuan pembelajarannya. Nah, di situ juga sedikit banyak dalam pelaksanaannya. Nah, kita semua pastinya tentu memahami itu, Kak. Jadi untuk apakah itu bisa menjadi acuan, menurut saya sedikit banyak itu sudah menjadi acuan kita yang selama ini kita ajarkan kepada siswa. Jadi menurut pendapat saya begitu, Kak. Oke, masih dengan materi-materinya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Lius. Di sini ada Kak Jasmine menulis, kalau dari saya belum begitu memahami dan sepenuhnya saya masih tahap belajar dulu. Oke. Kita biar tidak miskonsepsi Kak. Di sini kan ada kata mata pelajaran Kak. Kira-kira mata pelajaran PJOK ini tujuannya apa sih Kak? Kita tidak mendalam dulu Kak materi-materinya Kak ya. Kita konsepnya dulu mata pelajarannya. Mata pelajaran PJOK ini apa sih tujuannya kira-kira? Bisa Kak Bagus memahaminya? Kalau dari PJOK-nya saja, tujuannya apa sih kira-kira? Kalau dari kalangan PJOK kan ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan nggak? Nah, dari kata itu kira-kira apa sih tujuannya Kak? Kita lihat di sini Kak. Oke Kak. Pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. Bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Nah, untuk peserta didik Kak, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Oke, dari tujuan ini Kak, dalam peserta didik, untuk peserta didiknya, kira-kira bisa nggak sebagai acuan kita Kak? Bagaimana? Kak Bagus? Sudah ada gambaran Kak Bagus? Sudah mulai sih Kak. Oke. Kita lihat saja Kak, dari 4 ini kan ada tujuan-tujuannya Kak. Kira-kira bisa nggak sebagai acuan Kak? Bisa sebagai acuan kita. Oke, Kak Yus mengatakan bisa sebagai acuan. Bisa Kak, bisa. Iya kan bisa. Berarti bisa Kak ya, sebagai tujuan penjagaan PJOK tadi ya. Oke, sudah memahami Kak, ada gambaran kan untuk pertanyaan ini? Oke, kalau sudah kita masuk ke selanjutnya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kira-kira bisa tidak tercapai Kak? Untuk kurikulum merdekanya. Karena kan kalau dilihat kurikulum merdeka ini mata pelajaran PJOK materinya dipreskan lagi nih, menyesuaikan. Jadi tidak terlalu banyak. Dulu sepak bola, bola voli, bola basket ada tuh 3 item. Sekarang permainan bola besar itu dispesifik yang mana yang mau diambil. Menyesuaikan lagi kan Kak? Dari itu apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai Kak? Bisa Kak. Oke, bisa Kak ya? Berarti tidak ada masalah nih dalam pembelajaran kurikulum merdeka karena tujuan-tujuannya sudah bisa kita capai Kak. Tinggal eksekusinya bagaimana kita menyesuaikan Kak. Gitu ya Kak? Oke,
Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP. Tadi Kak ada pembahasan CP kata Kakak tadi. Mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Silahkan dituangkan lagi Kak. Kakak-kakak semua sudah dapat CP-nya, dituangkan lagi ke dalam TP-nya. Kasih kakak-kakak, jadi tidak ditekankan lagi. Menyesuaikan adaptasi sekolahnya masing-masing juga. Itu Kak. Oke. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi Kak, atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Jadi seharusnya bagaimana Kak? Kalau dari kata ini ada seringkali. Menurut Kakak bagaimana Kak? Apakah Kakak seperti itu juga? Atau sudah mulai lebih baik lagi dari sebelumnya? Kalau Kak Bagus bagaimana Kak Bagus? Baik Kak, izin nih Kak. Kalau sekarang Kak, karena baru kumar jadi kan mulai memahami belajar kan Kak. Jadi saya coba menerapkan misalnya kalau materinya bola voli, jadi biasa di pemanasan nih saya enggak seperti dulu Kak biasanya. Saya coba ke dalam model permainan Kak, tapi yang mengarahkan tentang materi yang akan kita ajarkan gitu Kak. Kalau dulu kan biasanya ya pemanasan 1 sampai 8 gerakan-gerakan ini gitu Kak. Jadi kalau untuk kumar nih biar mereka anak-anak tuh lebih paham dulu sebagai pengenalan dasar untuk materi yang kita ajarkan itu. Jadi biasanya saya di kegiatan pemanasan saya arahkan permainan yang mengarah ke materi yang akan diajarkan gitu Kak. Oke, berarti tujuan pembelajarannya sudah ya Kak, sudah benar-benar menyasar nih tujuannya. Karena tidak langsung ke materi Kak, ya kan? Karena kita Ya, tahu kalau untuk bola voli kan banyak nih teknik dasarnya, ada passing, ada service. Passing terbagi lagi, service terbagi lagi. Jadi Kak Bagus sudah melakukan hal-hal yang sebelum materi itu diajarkan dulu, kan? Untuk tampilan awalnya yaitu di pemanasan ya Kak ya. ya. Tapi baru mulai nih Kak acara ini. Jadi masih mencoba terus nih Kak. Ya berarti progresnya sudah bagus nih Kak. Ada gerakannya nih. Oke, Demikian terima kasih Kak. Kak Bagus. Oke, Ya. boleh aplaus untuk Kak Bagus. Oke, kita lanjut Kak. Oke, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi capaian pembelajaran. Ya. Harus kita identifikasi dulu Kak untuk CP-nya bagaimana. Kemudian metode penilaiannya. Ya. Kalau tadi Kak Bagus mengatakan permainan bola voli, kira-kira metodenya apa mau diambil nih? Apakah teknik dasar passing atau service? Kita harus tahu dulu, ditentukan, ya. Kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Oke. Merencanakan pengalaman belajar dan strateginya pembelajaran. Ini kita bisa tuangkan di dalam modulnya, Kak. Kak, Ide-ide kreatif sangat diperlukan, Kak, agar anak tidak bosan, kan? Oke, pesan kunci yang di sini adalah backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan, Kak. Kemudian, backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Oke, ada tujuan awalnya tadi, kemudian ada langkah-langkahnya atau prosesnya, kemudian ada penilaiannya. Kakak-kakak semua kan sudah pernah nih membuat modul atau FWP sebelumnya kan. Nah, jadi untuk hal ini ya sudah lancar-lancar lah. Tidak ada masalah kan Kak?
Lanjut Kak. Di sini ada aktivitas 2 Kak. Aktivitas 2 itu penyusunan program PJOK. Penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Oke, yang di 1, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kemudian, buku teks peserta didik dapat dikatakan kurikulum. Apakah iya Kak? Tidak kan? Karena ada silang. Yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Yang paling benar adalah yang paling bawah ya Kak. Oke, jadi kita pahami dulu Kak. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, kalau K13 kemarin kan ada nih penilaian-penilaian ini. Itu lagi di Kumar ada, jadi menjadi 1. Item dari keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya dinilai. Mau dipoto atau enggak nih Kak? Atau lanjut nih? Bentar Kak, foto dulu Kak, screenshot. Oke, boleh Kak. Oke, sudah Kak. Oke. Nah, di sini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Yang pertama ada struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran. Yang ketiga ada pembelajaran asesmen, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat adalah penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Ada struktur kurikulumnya, yang terakhirnya ada kurikulum satuan pendidikan. Jadi masing satuan pendidikan itu memiliki Kak. Kalau kemarin PMM itu pada sekolah yang mengupload ya Kak, kurikulum satuan pendidikannya. Di bawahnya lagi ada komponen kurikulum. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Oke, itu ya Kak komponen dari kurikulum satuan pendidikannya. Sumber ini dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2022. Oke, komponen ini sudah pernah dengar Kak? Ada 5 komponen dari satuan pendidikan di kurikulum merdekanya. Sudah pernah ya Kak? Pernah Kak. Yang mana ya? Kalau sudah pernah ya. Lanjut, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, kenapa ini bisa berbeda Kak? Yang kita ketahui agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan. Karena kita tahu lingkungan di setiap satuan pendidikan berbeda-beda ya Kak. Bisa jadi satu kecamatan, tapi lihat lagi lingkungannya. Itu yang membuat kurikulum operasional berbeda dari satuan pendidikan. Ini bisa menjadi kabar gembira untuk kakak-kakak semua karena menyusun program yang relevan dan kultur gerak mana peserta didik tinggal. Jadi menyesuaikan Kak, bisa beradaptasi. Tidak dipatenkan seperti ini, tapi ada arahan atau sebagai acuan saja. Untuk penentuannya boleh ditentukan kakak-kakak semua. Sesuai dengan satuan pendidikan yang ada di tempat kakak. Di sini ada lanjutan nggak? Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK.
Di sini ada pertanyaan pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke Kak, silakan Kak. Oke Kak, bagus. Kak Bagus sudah siap nih. Kalau saya nanya Kak Sri, mungkin Kak Sri agak bingung. Karena tidak terlalu spesifik ya kalau di pautnya Kalau PJOK saya ini. kecilnya merancang tadi hanya minta modul lah. Kalau saya belum bisa tadi ini. Ini pas jawaban saya tadi ini hanya baru meminta modul ya minta-minta. Oke, kita dengarkan pendapat dari Kak Bagus ya Kak Nafi. Siap. Izin coba menjawab Kak. Oh, silakan Kak Bagus. Kalau saya dalam merancang program PJOK ini, pertama saya kolaborasi Kak dengan rekan guru, kepala sekolah, dan juga menyesuaikan sarana prasarana Kak. Jadi sarana yang ada di sekolah ya, lebih ke arah situ Kak. Soalnya kalau kita nyusun program tapi kita nggak punya sarananya, susah Kak untuk melaksanakannya. Contoh misalnya kayak kalau di sekolah saya misalnya kayak permainan bola besar atau basket. Jadi lapangannya aja nggak ada Kak. Nah, jadi susah. Biasanya saya hanya nyampaikan ke siswa itu materi pengetahuannya aja Kak. Biasa dilihatkan video gitu. Biar mereka tahu. Cuman untuk mempraktekkannya karena kita nggak ada sarana susah Kak. Nah, jadi menurut saya itu kolaborasi dan juga menyesuaikan sarana prasarana Kak. Mungkin ada tambahan dari kakak lain, silakan Kak. Demikian Kak. Oke Kak Bagus. Kak Bagus, di sini tadi bola basket Kak ya, contohnya. Kalau bola basket, bolanya ada Kak? Nggak ada Kak. Bolanya ada. Jadi materinya bisa menyesuaikan Kak ya sebenarnya Kak. Kalau tidak ada lapangan. Bolanya nggak ada Kak. Oh bolanya tidak ada juga. Oh saya kira ada bolanya. Oke, kalau ada bolanya mungkin kita bisa fasilitasi untuk anak-anak itu dribble ya Kak, atau chest pass, long pass. Ya. Karena Cuma kalau untuk di basket ini, ya Kak? Cuma kalau di Kumer ini kan Kak, tadi yang seperti Kakak tampilkan kan itulah apa? Setiap satuan pendidikan kan berbeda-beda kurikulumnya Kak. Jadi kalau saya bertanya ke Kakak nih misalnya tempat saya ini enggak ada sarana basket. Jadi tidak wajib Kak ya kita di program tuh kita membuat materi basket ya Kak ya. Gimana Kak? Kalau bisa digunakan dari kelebihan kemarin nggak? Kita tahu kan ada 7 aspek kelebihan kemarin nggak? Masih ingat nggak? Nah, kalau bisa kita calling-calling dalam kepala sekolah, tambahkan Pak, bola Pak. Ya. Bagaimana ya? Kalau memang tidak bisa, ya mau nggak mau kita gunakan kreativitas kita Kak. Untuk bola voli, kita ganti bola basket, kita ganti bola voli, tapi materinya chest pass, seperti itu Kak. Jadi anak-anak pun memahami, oh ini permainan basket loh, tapi menggunakan bola volinya. Atau tidak ada bola voli juga, bola sepak bola pun tidak ada. Ya mau nggak mau bisa jadi gumpalan kertas atau plastik kita buat Kak. Kalau chest pass kan tidak perlu dipantulkan. Nah, jadi materi pun bisa tersampaikan juga gitu Kak. Siap Kak, siap. Oke. Oke kakak-kakak lain mau menambahkan nggak? Kak Bagus luar biasa nih. Ada kerjasama dengan kepala sekolah, ya, kemudian dan guru lainnya. Jadi konteks untuk materi dalam PJOK itu kombinasinya luar biasa nih. Kerjasamanya luar biasa. Guru-guru lain pun juga dilibatkan. Oke, kakak-kakak yang lain ada yang menambahkan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut Kak. Nah, di sini apa saja
selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk pelajaran dipelajari murid Kak di kelas PJOK? Menurut kakak bagaimana Kak? Apa saja sih Kak yang kakak anggap menjadi sesuatu bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kak Ilus, bisa Kak Ilus? Tadi kan Kak Ilus sudah menyampaikan tuh. Kak Ilus, Kak Iren, atau Kak Napi? Kalau saya yang sesuatu bernilai itu pasti kesehatan ini Kak. Kesehatan ya Kak? Terkait kesehatan. Menjaga kesehatan lah intinya, ya dengan memberikan pada mereka masukan menjaga kesehatan yaitu dengan cara harus sering berolahraga karena kesehatan itu kan aset masa depan kita. Itu ya, menurut saya sih. Oke. Kesehatan dan olahraga ya, berarti menjaga kesehatan sepanjang hayat tadi kayak. Nah, sampai sepanjang hayat. Ini aset masa depan kita nih sampai tua. Oke. Terima kasih Kak Napi. Jadi di kelas PJOK itu yang bernilai untuk dipelajari siswa, ya tadi konteksnya PJOK tadi. Ada kesehatannya, ada olahraganya, ada pendidikan jasmaninya. Jadi itu sangat bernilai Kak. Jadi kakak-kakak silakan nanti menyesuaikan di satuan pendidikannya. Jangan terlalu memaksa kalau memang tidak ada, yang terlalu dipaksakan. Nah, kalau bisa mau diadakan, ya kombinasikan atau ide-ide kakak bagaimana Kak? Lebih bagus lagi 7 aspek kemarin Kak kita gunakan. Koordinasi kepala sekolah atau komite untuk menambahkan. Tapi pun buntu juga, tidak bisa bergerak, ya mau tidak mau ide kita harus nih Kak. Karena kita tahu guru PJOK banyak juga idenya. Apalagi guru di pendidikan anak usia dini ya Kak Sri. Itu banyak tuh. Apa yang bisa dibuat semenarik mungkin ada tuh setiap hari biasanya. Oke, kita lanjut Kak. Bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, ada kata mengintegrasikan. Ya, tadi konsepnya Kak ya, kita menyamakan. Tadi Kak Bagus mengatakan ada kerjasama dengan guru lain dan kepala sekolah. Jadi terintegrasi mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku ya Kak. Jadi pengembangannya sudah luar biasa nih Kak Bagus nih. Tidak melibatkan hanya siswa saja, tapi kepala sekolah dan guru lainnya terlibat dalam penentuan kurikulum mata pelajaran PJOK-nya. Tapi masih mulai nyoba nih Kak. Ya progresnya sudah bagus itu Kak. Oke, kita lanjut Kak ya. Nah, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK Kak. Yang pertama itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik Kak. Kalau kemarin kita bahas anak yang difabel Kak ya. Tapi syukurnya di kelompok kita ini tidak ada siswa seperti itu. Jadi aman-aman saja. Karena kebanyakan yang seperti itu di SLB Kak. Kita temukan. Kalau di Kabupaten Sanggau ini untuk SLB itu minim sih. Tapi syukurnya yang seperti itu juga minim. Jadi sekolahnya menyesuaikan dengan itu bisa, masih aman. Kemudian yang kedua, konteks masyarakat. Nah, ada konteks masyarakat Kak. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Kalau waktu kita tahu 40 menit ya Kak. Untuk SMP, untuk SD itu 35 menit. Nanti menyesuaikan apakah 3x35 atau 2x35. Itu juga di SMP-nya. Kemudian alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan.
Yang keenam, teknologi. Teknologi nih Kak, boleh kita kembangkan nggak? Kalau memangnya tidak bisa lagi menggunakan buku, yang kayak Bagus bilang tadi, tampilkan video. Itu kan sebuah teknologi nih. Jadi anak-anak, oh, ini loh gerakannya. Kalau lihat buku ini agak membingungkan misalnya. Kalau dilihat videonya, oh lebih jelas nih, lebih enak dipraktikkan. Begitu itu ya, ada faktor-faktor yang memenuhi pengembangan program PJOK. Oke, di sini kita masuk ke aktivitas 3 Kak. Aktivitas 3 itu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. KHD tahu Kak? Ki Hajar Dewantara. Oke, berarti aman nih. Kita lanjut Kak. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Kira-kira apa kata kuncinya Kak? Ayo kakak-kakak yang lain. Kak Sri, gimana Kak Sri? Oke, kata kuncinya adalah apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Lihat deh Kak, di sini ada fokus pada materi esensial, kemudian pengembangan kompetensi dan karakter, fleksibilitas pembelajaran. Fokus pada materi esensial, di mana muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga itu ada fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Berarti tidak dipatok ya Kak, harus seperti ini, sama semua, tidak. Jadi menyesuaikan. Fleksibel pembelajaran. Oke, di sini ada mari diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Di sini Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi kita ini tidak bisa mengandalkan dasarnya Kak. Hanya memperbaiki lakunya saja nih. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat anak tadi Kak. Oke, ini kayak menyangkut yang kata kunci tadi. Mengatakan Ki Hajar Dewantara ini menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu ya Kak. Oke, sampai di sini Kak. Sudah mendalami kan Kak untuk materi dari Ki Hajar Dewantara, modul yang disampaikan oleh Kak Sri kemarin. Banyak halamannya, tapi muatan-muatannya hal-hal penting enggak. Jadi kakak bisa ambil kata kuncinya untuk mendalami lebih lanjut. Oke Kak, pada akhir sesi kali hari ini, kakak-kakak semua, kakak bisa memahami 3 karakter tadi Kak.
serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran kerja Dewantara, yang dimana tadi ada ini kayak 3 karakternya. Kemudian kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, serta memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dan dengan background design. Ya. Oke kak, sampai di sini selesai kak, tidak ada lagi nih. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah cukup ya? Cukup Kak. Oke. Oke kak, sebelum doa, saya mau menyampaikan ini kak. Tugas. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Di sini ada Bisa penilaian di kak ya. zoom lagi Kak. Nah, bisa di zoom lagi enggak? Kecil kayaknya. Bentar, Kak. Terlalu kecil Kak, kurang jelas. Betul lah, Bentar. di zoom gitu. Sip dah tadi. Oke Kak. Oke, ini tugas-tugas yang sudah kakak kirim kak ya. Tugas-tugas yang sudah kakak kirim langsung otomatis di sini kak. Jadi penilaiannya langsung masuk nih kak. Yang tidak mengirim, ini ada tanda-tanda ya kak. Itu yang tanda min loh. 1.2D. 1.2B, 2D itu. Itu. 2D ya. Iya. Nanti dicek lagi kak ya. Nah, Apakah sudah masuk belum kak? Kalau yang tanda strip tuh tandanya apa tuh Kak? Belum mengirim tugas. Belum kak? Kalau yang silang Kak? Yang silang belum juga kak. Yang minus ini ada warnanya berbeda itu waktunya sudah melewati batas kak. Jadi usahakan kalau bisa sih dikumpulkan, cuman nilainya minus gitu kak. berarti udah dikumpulkan. Nah, rasa sudah semua lah dikerjakan. 1.2. Coba dilihat lagi kak ya. 1.2D itu ya. Ya, Pembelajaran 1.2D ya. Yang batas kemarin sudah dikumpulkan semua kak? sudah semua. Tambah tadi pun sudah dikumpulkan. 1.4 ya. 1.4D. Nah, di sini kak ya. 1.4D. 1.4D ternyata aman sih kak. Sudah semua kan? Kak Franky ya belum nih, Kak Franky. Tolong dipahami juga kak ya, tetap mengerjakan untuk absen sampai saat ini kelihatannya aman semua nih kak. Itu hari ini kayaknya ada tugas itu 1.5D. Itu terakhir hari Selasa ya kak? Nah itu. 1.5D ya? Nah itu terakhir hari apa itu ya? Nah, hari Selasa kak itu. Iya kak, Selasa kak. Sebelum Zoom selanjutnya kak. Oke kak, sampai di sini bisa kan memahami ini? Jadi kalau sudah mengerjakan centang nggak? Kak, kalau yang tugas di situ ada keterangannya 5 Oktober, berarti itu batasnya 5 Oktober ya Kak ya? Due-date-nya kak, due-date-nya itu batasnya kak? Kak, siap Kak. Nah, jangan sampai lewat tanggal itu kak. Ya. Kalau lewat bisa jadi seperti ini warnanya kak. Kemudian saya ingatkan lagi kak, untuk videonya jangan lupa kak ya. RWP dan videonya. Videonya kemarin 30 menit kalau nggak salah ya.
Ya, 30 menit Kak. tanpa diedit. Kalau bisa tanpa diedit enggak jadi masalah sih Kak. Nah, materi bebaskan Jadi materi. waktunya hanya 30 menit saja Kak. Jangan lebih Kak. Kalau lebih Jadi nanti harus kasihan kakak yang ngasihnya lagi. Karena kakak kembali ke kakak lagi untuk mengoreksinya. Itu waktunya kapan? Ya Kak? Batas waktu pengumpulannya kapan, Kak? Nanti masuk Untuk ke videonya. modul 1.6 Kak. Untuk Pokoknya siap-siap untuk saja modul 1.6, 1.2. 2.1 Kak ya. Nanti sebelum kalau tatap 1.1. muka, Kak, ya Kak. kalau info yang kakak kasih di awal kemarin itu tugas yang video tuh 8 Oktober kalau nggak salah Kak. 8 Betul Oktober nggak, Kak. Berarti di modul 2.1 ya? Soalnya ada saya screenshot kemarin Ya di Kak, maksud saya di pertemuan sebelum 2.1 kan berarti? infonya itu tanggal 8 Oktober Iya, batas saya akhirnya screenshot. Kak. 8 Oke, Oktober berarti kalau nggak due-date-nya salah. tanggal 8 Oktober itu di modul 2.1 misalnya. Jadi kakak cek lagi jangan sampai kelewatan Kak ya. Karena ini kan sudah tanggal 28 nih, kurang lebih 10 hari lagi nih. Jadi videonya tuh diupload di mana tuh, Kak? Ada di LMS Kak. Oh, ada di LMS ya. Kak, ada checklistnya enggak, Kak? Kak Febri? Nanti saja. Ya Kak. Ada checklistnya enggak tentang apa kisi-kisi dari pembuatan video itu apa aja atau mungkin kriterianya gimana gitu ada enggak? Oke, nanti saya infokan Kak ya. Sebenarnya di Ah. LMS ada semua Kak, karena Oh, ada ya. kemungkinan belum terbuka ya Kak. Jadi belum Iya. bisa diakses. Oke, Jadi saya sampaikan Kak ya. Iya. Tapi boleh gak disampaikan Kak? Ya Kak? Boleh gak disampaikan di dalam bentuk juknisnya itu kan boleh gak disampaikan sekarang kan ibaratnya kakak bagikan di grup supaya kami kan sebelum mengunggahnya itu paling tidak kami sudah memahami konsep dari video tersebut Kak. Oke Kak, saya cari dulu Kak, soalnya dari sana pun belum masih ke saya Kak. Saya tanyakan dulu ke kawan yang lain Kak. Nanti sudah dapat saya sampaikan Kak. Ya bolehlah nanti di share di grup ya Kak, boleh. Siap. Oke, terima kasih Kak ya. Nanti intinya kakak-kakak untuk tugasnya aman-aman Kak. Jangan sampai lewat due-date-nya Kak ya. Kak, saya mau bertanya nih Kak tentang tatap muka. Mau bertanya nih tentang tatap muka. Terus nanti kan dalam lagi tanggal berapa? Tinggal 13 ya kalau nggak salah tuh ya. Ya. Udah tahu belum informasinya di mana kalau di Sanggau tuh, terus penginapnya apakah ditanggung atau kita cari sendiri? Oke, ini bocoran nggak ya? Iya. Tempatnya kita di SD2 Kak. Karena kita kelas 8 di SD2, kelas 7 kelas 7 8 kita di SD2. Di belakang. SD2. Berarti di SD2 Sanggau Kak. Gitu Kak. Ya, Di mana tuh Sanggau Kak? ya. Di SD2 Sanggau Kak. Terus Dipusatkan di Sanggau semua. masalah penginapannya Kak gimana nih ini Kak? Penginapannya kan gini Kak. Itu sebenarnya ada anggaran. Anggaran tuh total semua Kak ya. Dalam satu hari itu 100, saya tidak berani pasti 100 berapa Kak ya. Pokoknya di atas 100 lah gitu. Itu penginapan, konsumsi sama transport Kak. Nah, kami yang dari Sanggau ini rencananya mau memfasilitasi Kak. Kalau kakak-kakak mau, kita sewa mes Pemda gitu Kak. Jadi satu orang itu ada satu kamar itu ada 5 orang sekitar gitu Kak. Tapi kalau tidak bisa mau peserta cari sendiri Kak. Kalau bisa nih ya Kak, kita kan ini jauh Kak yang dari angkatan 8 kalau bisa tuh yang kami yang perempuan nih kalau bisa minta bantu gimana kalau kita tuh sepakat ada kayak modelnya penginapan, model kan kayak gini Kak. Kalau kami yang P3K yang itu kan angkatan orientasi MOC yang P3K itu kan disediakan gitu Pak Kak.
Nah, itulah Kak. biar tidak Kita apa kita namanya? masih ya Kak. Iya, takutnya gini Eh, Kak, kan nanti kalau kita tidak dapat tempat penginapan jadi nantinya capek nyari lagi itu kan. Kalau kita udah tersedia semua, kita tinggal pergi terus seandainya kalau bayar tinggal kita bayar gitu Kak, seandainya kayak gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Ini kemarin Ah, sudah kita komunikasiin Kak dengan dinas, kemudian dengan penjaganya. Kita belum pastikan Kak. Nanti sudah pasti bahwa kita sampai ke kira-kira satu malam berapa, kemudian berapa orang yang bisa nginap di sana Kak. Yang pasti iya Kak. 14 orang di kelas ini, 14 di kelas ini, kita coba kalau bisa nginap semua silakan. Tapi kalau mau yang PP silakan Kak. Iya. Nanti kita sampaikan juga Soalnya di grup tempat ya. PP ini tempat saya kan jauh gitu. Hmm. Itulah Kak. Enaknya kalau bisa ngumpul semua Kak. Jadi nggak Iya. kecapean. Jadi kalau Iya PP kan kayak bisa jadi. kalau kayak kami gini kan ada tanggal 21 tuh Kak sampai tanggal 25 tuh kan yang orientasi P3K itu kan disediakan, kita tinggal pergi gitu. Tahunnya udah langsung datang siap semua, udah siap semua gitu Kak. Nggak bingung lagi gitu, Bah. Ini masih koordinasi dengan dinas Kak. Iya. Nah, Makasih jadi ya hari ini Kak pun hari ini informasinya. pun masih WA juga Kak dengan dinas bagaimana tindak lanjutnya. Masih diproses gitu Kak. Iya, Jadi semoga saja titik terang sebelum hari H sudah siap Kak. iya. Makasih Kak informasinya. Ya, terima kasih juga Kak. Kemudian nanti pulsanya kakak akan diisi Kak. Tapi tidak tahu kapan ya. Yang pasti nanti akan terisi. Bulan tua. Bulan tua. Kalau kami barusan di sini Kak, pas bulan tua nih. Jadi kira-kira 150 Kak, untuk satu bulan ini Kak. Katanya 300. Iya Kak. Itu kayak informasinya Kak. Saya Iya, tidak berani memastikan berapa Kak, tapi kisaran yang disampaikan cuma seperti itu Kak. siap. Kak, Itu Kak. boleh nanya Ya, terakhir Kak. Kak? Silakan Kak. Ini sekedar gambaran juga, ingin tahu gambarannya yang kita tatap muka tuh Kak. Soalnya kan kalau saya di daerah Bonti ini kan masih mampu PP lah. Cuman belum pasti lah Kak. Cuma gambarannya tuh kegiatan itu dari pagi sampai sore sampai jam 4 atau gimana tuh Kak? Kalau Gambarannya ya. jadwal kemarin sih sekitar 7 sampai 9 jam Kak perkiraannya. Itu dihitung dengan waktu istirahatnya Kak. Kan ada istirahat siang tuh. Nah, seperti itu Kak. 7 sampai 9 jam. Makanya kami bilang kalau bisa nginap. Ada juga sih Berarti nanti mungkin fasilitanya yang PP Kak. Fasil PP ada juga yang sekitaran jam 3 sorean kali udah selesai kali ya Kak ya. Kalau sekitar jumlah jam tadi dalam sehari segitu. seperti itu lah Kak perkiraannya. Perkiraannya mulainya sekitar jam 8-an gitu. Oke Kak, makasih infonya Pak. Oke. Ada lagi Kak? Kalau materinya mau disampaikan nggak nih Kak? Kira-kira untuk tatap mukanya. Boleh Kak, boleh. Nah, kalau materinya ini garis besarnya mendalam lagi Kak PJOK-nya Kak. Nanti Kak Sri dan kakak lain kita bisa menguatkan Kak. Karena materinya lebih kuat lagi untuk PJOK-nya. Ada SEM. Kakak-kakak yang pernah ikut seminar SEM, nanti kita akan materinya di situ Kak. SEM-nya, Sport Education Management. Kemudian ada lagi penguatan yang lain Kak. Yang paling serunya biasanya SEM Kak. Materinya. Nanti akan kita bahas untuk diskusi, kemudian ada materi lainnya menguatkan dari 2.2 sampai 2.5. Oke, nanti silakan dibaca di LMS ya Kak, modul-modulnya. Oh Gambarnya iya Kak, seperti itu Kak. bertanya lagi Kak, nih Kak. Siap Kak, siap. Kak mau bertanya lagi nih, kalau nanti tatap mukanya kita bawa laptop atau enggak bawa laptop pun bisa? Karena modulnya enaknya baca pakai laptop silakan Kak. Kalau pakai laptop, karena kan modulnya kan enaknya sebenarnya baca pakai laptop, pakai HP pun juga bisa, tapi dikondisikan saja Kak. Oh iya. Lebih enak kalau saya kemarin tetap saya bawa laptop Kak. Karena Iya.
materi kita kan ada di situ semua, Kak. Oke, Kak ya? Iya Kak, makasih ya Kak. Oke, Kak. Karena yang ditakutkan, yang dikhawatirkan nanti apabila menggunakan aplikasi ini, Kakak menggunakan HP tidak bisa terbuka, seperti yang kemarin kan, Jamboot atau apa kan. Nah, itu yang kita kasihan nanti. Lebih enak di bawah saja, Kak. Oke, ada lagi, Kak? Udah enggak ada Oke, Kak, ada. terima kasih. Oke, kalau tidak ada, kita tutup ya. Sebelum tutup, doa tadi di bawah siapa ya, Kak? Kak Yulis ya tadi ya? Kak Susarius tadi Kak. Sorry, Kak Susarius ya. Nah, sebelum doa, Kak, Kak. boleh? Ya, Kak? Mau doa dulu atau foto ini dulu nih? Oh, silakan Kak Mau- Susarius. mau compare lagi yang masalah yang tabel penilaian tadi. Kalau enggak keberatan untuk di-sharekan di grup gitu Pak bagi yang belum, biar bisa cepat-cepat mengerjakan gitu Kak. Oke, Karena kalau kendala jaringan ini juga sekarang kita. Oke, Kak. Iya gitu. Nanti saya cek lagi, Kak. Kalau yang bermasalah biasanya saya chat pribadi, Kak. Saya Oke, chat siap, pribadi, siap, saya siap. ingatkan, Kak. Nah, jadi kalau tidak ada yang chat pribadi, kemungkinan masih aman, Kak, gitu, Kak. Oke, siap. Oke, Kak. Oke, Kita doa ya. doa. Ya, Kak. Oke. Baiklah kakak-kakak semuanya, terima kasih. Jadi marilah kita menutup rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita terima bersama, kita diskusikan bersama hari ini, terima dengan baik dan bisa kita terapkan juga di lapangannya dengan baik. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya iri, selamat sore untuk kita semua, kakak-kakak semua. Sorry, Kak. Sebelum itu boleh diaktifkan kamera, Kak. Kita foto bersama dulu, Kak. Oke, siapa nih, Kak? Kak Nafi, Kak? Dokumentasi. Enggak bisa, Kak Nafi. Kak Nafi pakai HP, Kak? Kak Yulus? Pakai HP nih Kak. Oke, HP, Kak. Oke, siap ya, Kak? Ini ya, 1, 2, 3. Oke, boleh. Pakai gaya, Kak? Mau gaya apa nih, Kak? Oke, Mas. Hati-hati kampanye ya, Gimana Kak? gayanya nih? Hati-hati kampanye ya, Kak? Oke, 1, 2, 3. Oke, udah cukup, Kak? Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Tetap semangat. Besok free, kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya. Sebelum itu, silakan kakak chat, lihat LMS-nya untuk masuk ke bagian-bagian selanjutnya. Oke, selamat sore kakak-kakak semua. Selamat Sore, sore. Kak. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin keluar Kak. Oke, silakan, Kak. Iya,